Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Akmalia. Saya dari kelas 2C Prodi Informatika. Saya di sini akan menjelaskan kode program dari tugas UTS Praktikum Struktur Data. Di sini saya memakai library IOStream. Lalu di sini ada pembuatan struct node list. Di dalamnya itu ada value, lalu ada next. Di sini ada hid sama dengan nilainya 0. Terus ada tail juga 0 nilainya. Terus ada new list. New list ini buat add data last, dan ada current, dan ada del. Del itu delete. Nah, di sini itu ada insert data, di mana ini tuh dia memasukkan data pertama atau hid di sini ke dalam linked list. Nah, fungsi ini tuh bisa dipanggilnya cuma satu kali saat menginputkan angka biner pertama. Nah, di sini dia membuat node list yang baru, lalu masukkan angka bit ke dalam value-nya. Nah, di sini next itu sama dengan nilainya itu 0. Nah, tail di sini sama dengan head, karena head ini dia bisa dibilang yang pertamanya ini loh. Jadi tail sama dengan head. Nah, lalu di sini ada add data list. Di sini add data list itu sama aja sebenarnya sama insert data, cuman kayak ini tuh akan menambahkan data pada bagian akhir linked list gitu. Nah, terus bedanya di sini dia memakai pointer new list ya. Nah, jadi dia sama membuat node list dulu yang baru, lalu masukkan angka bit ke dalam value-nya. Lalu next di sini itu berisi 0 sama dengan 0. Nah, tail di sini itu dia nextnya sama dengan new list, karena dia jadi bukan ke head lagi, dia udah ke new list ke bagian akhir gitu. Nah, jadi di sini tail sama dengan new list. Nah, selanjutnya di sini ada delete. Delete F ini delete first. Jadi kayak dia tuh akan ngapus data yang terletak tuh pada bagian awal depan dulu gitu loh, baru ke belakang. Kayak dari bagian hit dari linked listnya gitu. Jadi dari awal ke belakang gitu, yang hapusnya. Nah, di sini ada binary to decimal. Jadi di sini tuh kayak mengubah bilangan biner yang ada di dalam linked list menjadi bilangan desimal. Nah, yang pertama itu kan ini mendeklarasikan variable value bit dengan nilai 1, terus desimal dengan nilai 0. Terus value bit digunakan sebagai pangkat dari 2. Terus dalam konversi bilangan biner menjadi desimal. Terus untuk mengatur variabel kurang ini sebagai awal dari linked list, yaitu kayak hidnya gitu. Nah, terus melakukan if looping dengan kondisi si kurang ini tidak sama dengan 0. Artinya selama masih ada node pada linked list yang belum dikunjungi gitu. Nah, jika nilainya 1, maka tambahkan si nilai value bit ini ke variabel desimal. Nah, terus naikkan si nilai value bit ini menjadi 2 kali lipat nilainya untuk angka biner selanjutnya gitu, yang berikutnya. Nah, karena setiap angka pada bilangan biner itu mewakili pangkat 2 yang semakin besar secara berurutan. Jadi kayak mereka tuh saling berhubungan, selanjutnya tuh saling berhubungan. Nah, terus node berikutnya tuh mengatur si kuren ini menjadi next gitu. Ntar kelihatan hasilnya merubah bilangan si biner ini menjadi bilangan desimal. Nah, di sini ada output data, dia mengeluarkan output susunan bilangan biner gitu. Nah, terus di sini dia while current tidak sama dengan 0. Jadi di sini dia mengeluarkan si value ini. Terus lalu ini tuh mengatur si current ini menjadi next. Nah, di sini ada do linked list, itu dia kayak melakukan konversi dari bilangan biner menjadi bilangan desimal dengan cara menggunakan linked listnya. Nah, di sini menginput kayak beberapa jumlah bilangan biner, lalu dia akan nyimpan setiap bilangan biner ini di dalam array angka biner. Jadi angka biner ini adalah array. Jadi di sini kita memakai array. Nah, ini for yang ini tuh dia buat kayak ntar hasil susunan bilangan binernya gitu. Nah, jadi di sini tuh kayak ya inka sama dengan jumlah biner di min 1, lalu di sini ada kali lebih besar sama dengan 0, lalu sini k min min. Nah, jadi k min min di sini tuh dia
memproses setiap bilangan binar secara terbalik. Jadi ntar si binar yang terakhir itu dia bakal jadi di posisi awal. Nah, jadi ketika semuanya sudah ada diproses, terus dimasukkan ke dalam linked list gitu, nah jadi ntar si program itu akan menampilkan output. Jadi outputnya tuh dia udah berupa hasil dari hasil bilangan binar ke desimalnya. Itu tuh dia menggunakan si fungsi binar itu desimal tadi yang di atas itu. Nah, di sini tuh ada fungsi delete f nih ya. Nah, jadi delete f ini tuh dia akan menghapus kayak semua node pada linked list yang telah digunakan sebelumnya. Nah, ini udah masuk ke nomor 2 yang perintahnya itu mengubah desimal ke heksa menggunakan stack. Di sini ada konstanta max stack, itu dia bernilai 100, artinya itu di sini dia dapat menyimpan hingga 100 elemen. Lalu ada di sini ada variabel top menggunakan integer. Nah, terus di sini itu dia bernilai 0. Lalu di sini ada array hex stack. Dia di sini untuk menyimpan elemen-elemen pada stacknya. Terus di sini dia bertipe data char karena ya bilangan heksa desimal itu biasanya kan dipresentasikan sebagai kayak karakter-karakter gitu kan dari A sampai F. Nah, di sini ada push yaitu kayak untuk menambahkan isi gitu kan ke dalam stack. Nah, di sini jika topnya lebih besar dari maksimal stacknya, itu dia berarti stacknya penuh. Nah, jika tidak, itu dia akan memasukkan value ini ke dalam indeks top ini nih. Nah, kemudian si variabel top ini tuh bakal ditambah 1 untuk menandakan bahwa kayak si elemen terletak pada stack itu sudah bergeser lagi ke yang lebih tinggi. Nah, di sini ada pop, itu dia kayak untuk mengambil item atau isi dari stack itu. Jadi, jika misalnya ya topnya itu lebih kecil daripada 0, ya berarti stacknya kosong. Nah, jika tidak kosong, itu dia si top itu dikurangi 1, jadi dia disimpan ke dalam variabel si item itu. Nah, di sini ada fungsi decimal to hex, yaitu yang artinya itu dia mengubah bilangan desimal menjadi bilangan heksadesimal. Terus kayak fungsi ini tuh dia menggunakan sebuah loop while yang akan terus berjalan atau bekerja selama si nilai desimal ini tidak sama dengan 0. Jadi pada setiap loop nilai sisa yang hasil bagi desimal dengan 16 ini akan dihitung lalu disimpan ke dalam variabel sisa. Kemudian dilakukan kayak semacam pengecekan ya, si nilai sisa itu lebih kecil dari 10 apa enggak. Jika dia lebih kecil dari 10, maka nilai sisa akan ditambahkan dengan karakter 0 yang disimpan ke dalam variabel hex digit. Nah, jika tidak maka nilai sisa ini dikurangi 10 ditambahkan dengan karakter A yang dan disimpan ke dalam variabel hex digit. Nah, lalu setelah si hex digit ini dimasukkan ke dalam stack menggunakan fungsi push, terus nilai desimal ini akan kayak dibagi 16 untuk menghitung si angka heksadesimal selanjutnya gitu. Nah, lalu di sini tuh ada loop while. Ini loop while yang kedua. Di sini dia kayak apa ya, menampilkan angka-angka si heksadesimal yang sudah disimpan tadi. Lalu si loop while ini tuh akan terus berjalan atau bekerja gitu selama si nilai variabel tapi itu lebih besar sama dengan 0. Nah, itu ada di stack gitu ya. Di stack itu kayak dia meminta kayak inputan bilangan desimal, memanggil fungsi desimal atau hex itu ya untuk melakukan kayak mengubah desimal menjadi bilangan heksadesimal gitu. Di sini ada in main. Nah, kayak biasanya di situ kayak dia untuk menampilkan pilihan menu sama kita menentukan pilihan. Di sini ada chain pilihan juga. Nah, di sini saya menggunakan switch case. Nah, selesai. Nah, di sini saya ingin menampilkan output dari program di sini. Nah, jadi ini tuh dia ada dua pilihan. Jadi keluar menu pilihan.
Nah, ada linked list yang tugas pertama dan desimal to hexa itu tugas kedua. Nah, lalu ini kita pilih pilihan pertama. Masukkan jumlah biner, saya pengen 4. Nah, di sini kan bilangan biner yang di inputnya itu dia 1101, lalu susunan bilangannya itu 1001 karena dia dibalik dari belakang dulu. Jadi kayak tadi di programnya. Nah, terus bilangan desimalnya jadi 13. Nah, kita nomor 2 desimal to hexa. Masukkan bilangan saya pengen 13. Nah, di sini angka desimal 13 itu dia bilangan heksanya adalah D. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.